Di Banjarmasin pada musim hujan tahun 2023 seorang pria bernama Budi Hartono yang terkenal ramah dengan tetangga ternyata menyimpan rahasia mengerikan. Istrinya Dewi Susanti ditemukan tak bernyawa, jasadnya disembunyikan dalam freezer rumah mereka. Awalnya semua mengira ini hanya tragedi rumah tangga biasa. Tapi penyelidikan polisi membuka tabir kelam yang jauh lebih besar. Apa sebenarnya yang disembunyikan Budi dan bisakah dia lolos dari jerat hukum di sebuah sudut kota Banjarmasin, tepatnya di kawasan perumahan sederhana di sekitar Pasar Lama, yang ramai suara pedagang setiap pagi tinggal sepasang suami istri bernama Budi Hartono dan Dewi Susanti. Dari luar rumah bercat krem itu tampak begitu biasa. Pagar kayunya sudah mulai lapuk di beberapa bagian, tapi tanaman bougainville yang merambat di depan pagar memberi kesan nyaman. Tetangga sering bilang rumah itu seperti pusat kehangatan di gang sempit itu. Setiap pagi Budi selalu terlihat membersihkan halaman sambil menyapa siapa saja yang lewat. "Selamat pagi Bu Sari, bagaimana kabar anaknya hari ini?" katanya dengan senyum lebar. Lalu saat sore tiba, Dewi biasanya duduk di teras dengan secangkir kopi panas menyapa anak-anak yang bermain bola di jalan. Orang-orang sekitar menganggap pasangan itu harmonis meski belum dikaruniai anak setelah lebih dari 5 tahun menikah. Bagi tetangga, Budi adalah teladan pria pekerja keras berprofesi sebagai pedagang kecil yang menjajakan barang elektronik di pasar. Dewi, istrinya, dikenal lembut hati, sering ikut arisan kampung dan membantu tetangga yang kesusahan. Dari luar tak ada yang aneh, tak ada yang mencurigakan. Bahkan beberapa orang menjadikan rumah tangga mereka sebagai contoh bagaimana suami istri saling mendukung. Tapi apa yang terlihat di permukaan seringkali hanya kedok belaka. Di balik pintu rumah dengan tirai bermotif daun itu ada pertengkaran kecil yang tak pernah terdengar tetangga. Ada bisikan tajam yang selalu mereda sebelum orang lain sadar. Malam itu setelah salat Isya, suasana rumah Budi berbeda. Di ruang tamu lampu kuning redup memantulkan bayang di dinding. Dewi duduk di sofa dengan wajah murung. Tangannya menggenggam gelas teh yang sudah dingin. Budi dengan kemeja lengan panjang yang digulung sibuk menyalakan televisi untuk mengalihkan suasana. Tapi Dewi menatapnya tajam. "Mas, sampai kapan kita begini terus?" Suara Dewi pelan tapi penuh emosi. Budi menoleh sebentar lalu pura-pura tak mendengar. Dia naikkan volume televisi seolah berita malam lebih penting dari pertanyaan istrinya. Tapi Dewi tak menyerah. "Aku lelah, Mas. Dari luar orang bilang kita bahagia, tapi hanya kita yang tahu apa yang terjadi di rumah ini. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri." Ucapannya bergetar. Budi menepuk pahanya kasar lalu matikan televisi. Wajahnya yang tadinya tenang kini tegang. "Kamu ngomong apa, Wi? Hidup kita baik-baik saja. Jangan buat drama. Orang lain iri lihat kita akur. Kamu malah cari gara-gara. Apa benar kita baik-baik saja?" Dewi tatap suaminya dalam. "Kamu sering pulang malam. Kadang aku lihat wajahmu tegang, matamu resah. Kamu kira aku tak sadar? Aku tahu, Mas. Ada yang kamu sembunyikan." Kata itu buat Budi diam beberapa detik. Matanya pandang kosong ke meja di depan. Lalu dia tertawa kecil, tawa seperti mengejek diri sendiri. "Kamu kebanyakan nonton drama, Wai. Aku pulang malam karena kerja. Kalau kamu tak percaya itu urusanmu." Dewi tarik napas panjang, tundukkan kepala. Dia tahu percuma debat malam itu. Seperti biasa setiap kali dia buka topik serius, Budi alihkan atau remehkan. Tapi hati kecil Dewi bilang ada yang buruk tersembunyi di balik jawaban dingin suaminya. Keesokan harinya suasana rumah kembali normal. Budi terlihat ceria bercanda dengan tetangga, sambil keluarkan mobil tuanya dari garasi. Dewi tersenyum tipis dari teras. Meski matanya bengkak, tak ada yang perhatikan detail kecil itu. Hari-hari berlalu dengan pola sama. Dari luar mereka pasangan ideal. Di dalam Dewi semakin merasa terperangkap. Budi semakin pandai tutup diri. Kadang dia bawa uang banyak ke rumah simpan di laci kamar. Dewi pernah tanya asalnya dari mana, tapi jawabannya selalu sama, dari bisnis. Tapi insting Dewi bilang ada yang tak benar. Setiap kali dengar Budi bicara di telepon dengan suara rendah tengah malam, bulu kuduknya merinding. Ada nada ancaman di percakapan itu. Ada hal-hal yang tak pantas didengar istri.
Malam demi malam Dewi susah tidur. Dia tatap plafon kamar bayangkan hidupnya 5 tahun lalu saat baru nikah dengan Budi. Pria itu dulu penuh perhatian sabar buat dia merasa aman. Kini Budi lebih sering diam, mudah marah, sulit ditebak. Suatu malam saat hujan deras guyur Banjarmasin, Dewi keluar kamar ambil air minum. Dia lihat Budi duduk sendirian di ruang tamu. Lampu mati, hanya cahaya ponsel. Dewi berhenti di pintu coba dengar. "Ya nanti uangnya saya siapkan. Jangan telepon lagi malam begini. Ya saya tahu risikonya. Kalau bocor habis kita." Suara Budi jelas. Dewi terperangah. Dia mundur pelan ke kamar sebelum Budi sadar. Dadanya degup kencang. Malam itu dia tak bisa tidur. Kata kalau bocor habis kita terus bergema di kepalanya. Esok paginya Dewi tatap wajah suaminya dengan perasaan campur aduk. Dia ingin tanya tapi mulutnya kaku. Budi tersenyum seperti biasa. Ikat tali sepatu sambil cerita kecil tentang harga barang naik di pasar. Dewi hanya bisa tersenyum hambar simpan rahasia yang tekan dadanya. Dari luar pasangan itu tetap harmonis. Dewi masih sapa tetangga ramah. Budi masih tebar senyum ke siapa saja. Tak ada yang tahu di balik senyum itu ada rahasia besar. Rahasia yang suatu hari akan guncang seluruh Banjarmasin. Dan malam itu saat Dewi berbaring di ranjang, dia tatap plafon dengan mata berkaca. Dia berbisik sendiri, lirih hampir tak terdengar. "Ya Tuhan, apa yang sebenarnya disembunyikan Budi dariku?" Pertanyaan itu menggantung tanpa jawab, tapi takdir sudah mulai tulis kisah kelam untuk rumah itu. Pagi itu langit Banjarmasin mendung. Awan abu-abu gantung rendah seperti cermin hati Dewi Susanti yang duduk termenung di meja makan. Secangkir teh hitam di depannya sudah dingin tapi dia tak berniat sentuh. Tatapannya kosong, sesekali pindah ke jam dinding yang detak lambat. Budi Hartono baru keluar kamar dengan baju kusut dan mata sembab. Rambutnya acak-acakan. Jelas dia kurang tidur. Dewi amati suaminya tanpa kata. Hanya ikuti gerak Budi yang buru-buru buka lemari cari map kertas-kertas. "Mas sarapan dulu?" tanya Dewi pelan. Budi berhenti sejenak, lirik istrinya singkat. "Tidak usah, aku harus ke pasar pagi. Barang dari supplier baru datang. Kalau telat keburu diambil orang." Nadanya keras tak seperti biasa. Dewi tunduk tahan diri tak perpanjang. Dia tahu sejak beberapa bulan terakhir bisnis Budi goyah. Beberapa kali dia dengar suaminya keluh soal utang pembeli sepi, supplier tagih. Tapi Budi selalu tutup rapat detailnya. "Kalau ada masalah Mas, aku bisa bantu pikirkan. Jangan pendam sendiri," ucap Dewi hati-hati. Budi tutup map kasar taruh di meja. "Kamu tak paham Wi, ini urusan pria, tak usah campur. Kamu di rumah saja jaga rumah rapi. Itu cukup." Kata itu seperti tusuk hati Dewi. Dia diam tahan perasaan aduk di dada. Dia tahu Budi tekanan tapi cara bicaranya buat dia merasa tak dianggap. Seperti dirinya hanya pelengkap bukan pasangan setara. Beberapa jam kemudian Dewi belanja ke Pasar 5 di dekat rumah. Saat lewat kios dia dengar dua pedagang bisik. Itu istrinya Budi, kan bisik pedagang sayur. Ia kasihan kabarnya Budi banyak utang, sampai ribut sama supplier besar, jawab yang lain. Dewi berhenti sejenak, jantung degup kencang. Dia pura-pura tak dengar, lanjut langkah sambil tahan perasaan, tapi kata itu putar di kepala. Jadi benar gosip yang dia dengar, bukan prasangka bisnis suaminya bermasalah. Siang harinya saat Budi pulang, Dewi coba buka obrolan. Dia siapkan makan siang, hati-hati pilih menu kesukaan suaminya, soto ayam dan sambal goreng. Dia harap hidangan cairkan suasana. "Mas, tadi aku ke pasar, ada yang bilang usahamu sulit." "Benar," Dewi bicara lembut mungkin. Budi letak sendok keras. "Siapa bilang jangan dengar omong orang. Mereka iri." Tapi Mas, Dewi tetap tenang. "Aku cuma ingin tahu. Kalau benar aku bisa bantu. Aku bisa jual emas, kita cari jalan bersama. Aku tak ingin lihat kamu beban sendirian." Tapi bukannya dukung, Budi meledak. "Kamu pikir masalahku selesai jual emasmu? Kamu tak tahu apa-apa. Ini urusan besar, bukan tambal sulam. Jangan campur." Suasana meja makan tegang. Dewi tunduk, air mata tetes tak tahan. Budi hela napas kasar, bangkit tinggalkan meja. Pintu kamar dibanting keras buat piring bergetar.
Malamnya Dewi tulis di buku catatan pribadinya. Tulisan tangannya bergetar penuh coret, sulit baca. Dia tulis rasa lelah, kecewa, takut. Suami yang dulu buat aku aman, kini buat aku asing di rumah sendiri. Begitu salah satu kalimat. Tapi di tengah itu ada sisi Budi yang buat Dewi ragu. Kadang saat tenang Budi bisa lembut. Dia masih sesekali bawa roti bakar pulang kerja atau selimuti saat dia ketiduran di sofa. Momen kecil itu buat Dewi bimbang. Dia tanya diri sendiri, aku harus tahan atau mulai pikir jalan lain. Beberapa hari kemudian tekanan semakin terasa. Budi jarang pulang tepat waktu. Telepon rumah sering bunyi malam, setiap Dewi angkat langsung mati. Saat Budi angkat suaranya rendah penuh bisik. Pada suatu malam dingin Dewi berani buka obrolan lagi. Mereka duduk di ruang tamu ditemani detik jam. Mas, aku takut. Aku tak tahu apa yang kamu hadapi, tapi aku rasa ada sesuatu besar yang kamu sembunyikan. Tolong jangan diam. Kita suami istri seharusnya berbagi. Budi tatap istrinya lama. Tatapannya tajam, tapi ada guratan lelah. Kalau aku cerita Wi, bisa kamu janji tetap di sini? Tetap bersamaku. Pertanyaan itu buat Dewi diam. Ada nada di suara Budi yang buat merinding. Bukan kalimat biasa, tapi ancaman samar buat bulu kuduk berdiri. Dewi tak jawab. Dia tunduk usap jemari dinginnya sendiri. Dalam hati dia tahu jarak antara mereka semakin lebar. Retak rumah tangga mereka kian jelas. Retak yang suatu hari bisa runtuh jadi jurang. Dan malam itu sebelum tidur, Dewi bisik lirih dalam doa. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tak tahu lagi harus bagaimana hadapi suamiku. Doa itu ucap dengan air mata basahi bantal. Sementara di ruang tamu Budi duduk sendirian dalam gelap, tatap layar ponsel yang bunyi notifikasi pesan misterius. Di sini, subplot mulai muncul. Dewi punya sahabat lama bernama Lina yang tinggal di kawasan Martapura dekat Banjarmasin. Lina sering telepon Dewi, curiga ada yang salah karena Dewi jarang cerita lagi. Lina pernah datang berkunjung tapi Budi selalu usir halus dengan alasan sibuk. Dewi ingin cerita ke Lina tentang kecurigaan tapi takut Budi tahu karena Budi mulai pantau telepon Dewi. Siang itu matahari Banjarmasin terik. Udara panas buat daun mangga di halaman bergetar lemas angin. Dewi Susanti baru selesai jemur pakaian saat matanya tertuju pintu kamar kerja kecil milik Budi Hartono. Biasanya terkunci rapat, tapi kali ini terbuka sedikit. Hatinya berdebar. Selama ini Budi larang Dewi masuk ruang itu. Alasannya sederhana, katanya tempat simpan arsip dagang dan barang pribadi tak boleh diusik. Dewi patuh meski penasaran sering menggelitik. Tapi siang itu pintu terbuka seperti undangan tak tertulis. Dengan langkah ragu Dewi dorong pintu. Ruangan kecil. Hanya meja kayu lama, lemari besi, beberapa kardus numpuk di pojok. Bau kertas lama dan debu campur jadi aroma asing. Matanya langsung ke map coklat di meja. Map terbuka, perlihat lembar kertas. Dewi dekati jarinya, gemetar sentuh kertas itu. Bukan catatan biasa. Ada angka besar tulis tinta hitam. Sebagian, sertai nama orang tak kenal. Beberapa catatan singkat seperti lunas, belum bayar, jatuh tempo. Dewi telan ludah. Sebagai istri, dia tahu kira-kira berapa penghasilan Budi dari dagang. Tapi angka di kertas itu jauh lebih besar. Penasaran memuncak saat buka laci meja. Di sana plastik hitam isi bundel uang tunai. Dewi terperangah. Jumlahnya tak main-main. Dia tak bisa hitung, pasti tapi jelas bukan uang biasa untuk usaha kecil Budi. Tangannya gemetar, tubuh kaku, hati bisik. Ini bukan uang dagang biasa. Dari mana semua ini? Saat masih terpaku suara langkah dari luar, Dewi buru-buru tutup laci, tata map, lalu keluar ruang dengan jantung degup. Dia baru tutup pintu saat Budi masuk rumah. Kenapa kamu di sini? Tanya Budi curiga. Matanya menyipit. Dewi tahan wajah tetap tenang. Aku baru jemur, haus, mau ambil minum. Budi angguk singkat, langsung ke kamar kerja. Pintu terkunci lagi dari dalam. Dewi tahan napas, rasa seperti lolos dari bahaya. Malam itu Dewi tak bisa tidur. Bayang bundel uang dan catatan hantui pikiran. Dia ingin tanya langsung Budi tapi hati takut. Setiap pertanyaan selalu jawab bentak atau marah.
Keesokan harinya saat Budi ke pasar, Dewi cari petunjuk lain. Dia rapiin lemari kamar mereka. Dari balik tumpuk baju dia temukan ponsel lama tak pernah lihat. Baterai masih terpasang. Setelah nyala muncul puluhan pesan singkat, sebagian besar angka alamat kode singkat tak paham. Pesan terakhir buat nadinya berdenyut. Besok malam barang tiba. Siap uang. Jangan telat. Barang uang, apa maksud Dewi? Gigit bibir mata berkaca. Kini dia yakin bisnis suaminya bukan dagang biasa. Ada yang berbahaya. Sore harinya Dewi berani bicara. Saat makan malam dia tatap Budi berani. Mas, aku ingin tanya jujur. Dari mana uang itu dan ponsel? Siapa yang kamu sembunyi di lemari? Budi diam, wajah tegang. Sendok berhenti gerak. Kamu geledah barangku, suaranya pelan penuh tekanan. Aku istrimu, Mas. Berhak tahu, tak ingin rahasia di antara kita. Katakan apa yang kamu lakukan. Budi tertawa pendek dingin. Wi, jangan urusanku. Semakin sedikit tahu, semakin aman kamu. Tapi aku takut, Mas. Aku takut kamu terlibat bahaya. Tak ingin kehilanganmu. Suara Dewi bergetar. Tatapan Budi tajam. Dia dekati wajah, bisik dingin. Jangan pernah buka mulut soal yang kamu lihat. Kalau ceroboh bukan aku saja celaka, kamu juga hancur. Dewi tercekat ancaman buat tubuh menggigil. Dia ingin lawan teriak, tapi kata Budi beku lidah. Malam itu mereka makan diam, hanya denting sendok di ketegangan. Setelah Budi tidur, Dewi tulis di buku catatan. Tangannya gemetar. Aku temukan uang tunai dan catatan curiga. Aku yakin Mas Budi terlibat ilegal. Aku takut tapi tak boleh diam. Kalau terus bisu, aku bisa jadi korban rahasianya sendiri. Kertas basah, air mata. Dewi sadar hidupnya tak sama lagi. Sejak hari itu dia pandang suaminya bukan pasangan tapi misteri bahaya yang bisa renggut segalanya. Di luar hujan turun pelan basahi atap rumah. Tapi di hati Dewi sudah mulai guncang. Badai yang tak seorang lihat dari luar. Dan tanpa sadar langkah cari kebenaran bawa dia ke jalan penuh kengerian. Pagi di gang kecil itu terasa hangat. Udara segar campur aroma gorengan dari warung Bu Sari tak jauh dari rumah Budi Hartono. Seperti biasa, Budi berdiri depan rumah dengan sapu di tangan. Senyum ramah sapa setiap lewat. Selamat pagi Pak Joko. Dagangan di pasar lama ramai hari ini, serunya lantang. Pak Joko tetangga jual buah senyum balik. Alhamdulillah Budi, rezeki lancar. Semoga daganganmu juga laris. Budi angguk tertawa kecil. Dari luar dia seperti pria tanpa beban. Baju rapi, rambut sisir, wajah segar. Tak ada tanda kekacauan semalam buat Dewi Susanti menangis diam di kamar. Dewi berdiri di teras saksikan semua. Hatinya perih. Dia tahu senyum itu topeng. Baginya senyum Budi bukan keramahan tapi tirai tutup kebenaran. Dia pandang suaminya dengan mata berbeda penuh curiga luka. Beberapa menit kemudian Bu Sari bawa sebungkus gorengan. Budi, ini bawain buat kalian. Baru angkat mumpung hangat. Oh makasih Bu. Rezeki pagi begini, jawab Budi riang. Dia panggil Dewi. Wis, sini Bu Sari bawain gorengan. Dewi senyum sopan. Makasih Bu. Baunya enak. Tapi di hati obrolan itu hambar. Dia tak bisa pandang suaminya bangga seperti dulu. Siang itu Budi ke pasar. Dewi ditinggal sendirian. Dia coba beres ruang tamu, tapi pikiran kembali ke uang dan catatan beberapa hari lalu. Dia rasa terjebak, ingin beritahu orang tapi takut ancaman Budi. Sore harinya sepulang pasar Budi mampir rumah Pak Joko. Dia bantu angkat keranjang buah, buat orang sekitar senyum lihat kebaikannya. Orang seperti Budi ini bikin lingkungan adem, komentar seorang ibu. Kalau semua tetangga ramah seperti dia pasti betah tinggal di sini. Dewi dengar dari jendela kamar, gigitan bibir. Ingin teriak, kalian tak tahu siapa dia sebenarnya, tapi kata itu hanya putar di kepala. Malam tiba. Setelah makan malam, Budi duduk santai di ruang tamu main ponsel. Dewi perhatikan dari dapur. Senyum suaminya sama saat bicara tetangga. Tapi kali ini Dewi perhatikan detail lain. Jari Budi ketik cepat, wajah sesekali tegang, senyum berubah kaku. Apa yang kamu sembunyikan, Mas? Tanya Dewi pelan seperti bicara sendiri. Budi menoleh. Apa tidak bicara sendiri, jawab Dewi cepat tutupi.
Malam itu Dewi tak bisa tidur. Dia ingat obrolan singkat dengan Lina sahabatnya beberapa minggu lalu. Saat itu Dewi keluh samar tentang perubahan Budi. Lina tanggap ringan. Namanya pria mungkin banyak pikiran. Kini Dewi sadar apa yang dialami lebih berat dari banyak pikiran. Budi hidup dua dunia. Satu penuh senyum ramah pujian tetangga. Satu lagi penuh bohong ancaman rahasia kelam sembunyi rapat. Esok harinya Budi tunjuk wajah ramah lagi. Dia tolong anak kecil jatuh sepeda beli permen di warung tepuk kepala anak itu kasih. Semua lihat semakin kagum. Tapi saat pintu rumah tutup dan hanya Dewi lihat wajah Budi berubah senyum lenyap ganti tatapan kosong penuh tekanan. Dewi semakin yakin Budi bukan suami yang dikenal. Dia jalani peran ganda, satu peran bisa hancurkan mereka kapan saja. Malam itu, Dewi tulis lagi di buku catatan. Aku tak bisa percaya wajah ramahnya. Orang puji tapi hanya aku tahu kebenaran. Aku takut suatu hari topeng jatuh dan semua lihat monster di balik pintu rumah. Tulisan bergetar tercoret air mata. Di luar suara jangkrik nyaring. Di dalam keheningan jadi saksi rapuh hati Dewi hadapi bohong suaminya. Dan rahasia semakin berat itu perlahan bawa mereka ke tragedi tak bisa bayang siapapun. Pagi itu Banjarmasin diselimuti kabut tipis. Dewi Susanti duduk di tepi teras tatap jalan kecil sepi. Suasana hening berbeda hiruk-pikuk biasa. Hatinya berat. Beberapa hari terakhir dia semakin waspada suaminya. Budi Hartono, pikiran Dewi kembali ke catatan dan ponsel lama temukan. Angka besar kode singkat pesan misterius buat tak tidur nyenyak. Dia tahu sesuatu berbahaya sembunyi di balik senyum suaminya. Tapi pagi itu takut berubah waspada. Budi lebih pendiam. Saat Dewi tatap ada sesuatu di mata Budi buat merinding. Tatapan penuh analisis seolah baca pikiran orang. Kenapa pagi duduk sendiri, tanya Budi santai tutup ketegangan suara. Tidak apa mas, nikmati udara pagi, jawab Dewi tenang. Tapi hati sadar Budi mulai curi perubahan sikapnya. Dewi rasa detak jantung cepat. Hari itu Budi ke pasar lebih awal. Dewi lihat suaminya tutup gerbang kunci ganda. Dia sadar Budi semakin hati-hati. Setiap gerak suaminya jadi misteri. Di ruang tamu Dewi tatap buku catatan. Dia coba susun rencana. Diam tunggu kesempatan atau konfrontasi dengan bukti. Saat malam tiba, Budi pulang bawa kantong plastik besar. Wajah lelah tapi tetap senyum. Dewi sambut sopan sembunyi ketegangan dada. Lihat, aku dapat murah dari pasar. Semoga nutup utang minggu ini, kata Budi taruh kantong di meja dapur. Dewi telan ludah. Dia sadar kantong mungkin barang biasa tapi hati tak tenang. Budi terlihat terlalu hati-hati, terkontrol. Dewi curiga di balik barang ada yang tak tahu. Saat malam larut Budi duduk ruang tamu ponsel. Dewi diam amati dari dapur. Dia lihat Budi buka pesan singkat buat nadinya bergetar. Beberapa pesan kode. Lain angka panjang seperti instruksi. Kenapa harus begini mas, bisik Dewi pelan hampir tak terdengar. Dia tutup mata, rasa takut dan putus asa campur. Tiba-tiba Budi menoleh. Kamu bicara sendiri, suaranya datar tapi menakutkan. Dewi tersentak cepat tunduk. Tidak mas. Pikir dengar sesuatu, jawab terbata. Budi tak tanggap lagi tapi tatapan menusuk buat Dewi rasa diawasi. Setiap gerak hati Dewi sesak. Dia sadar Budi perhatikan perubahan perilakunya. Dia tahu salah langkah rahasia bisa bongkar dan konsekuensi fatal. Beberapa hari kemudian ketegangan naik. Budi tanya sering tentang kegiatan Dewi, kontrol langkah seolah tebak pikiran. Dewi rasa hidup terkekang seperti labirin tanpa keluar. Suatu malam Dewi tak tahan. Duduk meja belajar, nyala lampu kecil, tulis catatan panjang. Tulisan bergetar, air mata jatuh kertas. Aku tak bisa pura-pura. Aku tahu Mas Budi sembunyi rahasia besar. Aku takut tapi harus tahu lebih banyak. Kalau diam aku tunggu waktu hancur bersama rahasianya. Di luar jendela hujan turun deras tambah kesunyian malam. Dewi tatap pintu kamar suaminya tutup rapat, rasa ada sembunyi di balik. Sesuatu bisa ubah hidup selamanya. Tapi dia tahu langkah selanjutnya hati-hati. Kesalahan bisa buat rahasia bongkar dan dia korban permainan gelap Budi. Malam itu Dewi tutup buku catatan, tatap plafon kamar, bisik lirih. Tuhan beri kekuatan.
Aku tak tahu hadapi apa, tapi tak bisa hidup kebohongan ini. Di ruang tamu Budi, duduk sendirian gelap, tatapan kosong tapi jari ketik ponsel. Senyum ramah tunjuk tetangga kini hilang, hanya ketegangan perhitungan rahasia siap meledak kapan saja. Subplot lanjut, Dewi coba hubungi Lina secara diam-diam kirim pesan singkat dari ponsel cadangan. Lina balas curiga janji datang besok, tapi Budi curiga tanya Dewi siapa telepon malam-malam. Dewi bohong bilang salah sambung tapi hati degup karena Lina bisa jadi kunci selamat. Hujan deras basahi atap saat Dewi Susanti terbangun pagi dari biasa. Hati tak tenang. Bayang pesan misterius dan bundel uang beberapa hari lalu hantui. Dia tahu semakin lama tunda rahasia suaminya sulit jangkau. Dengan hati-hati Dewi siap teh panas duduk meja makan tunggu Budi keluar rumah. Suaminya biasa ke pasar pagi hari kerja. Hari ini Dewi harap waktu sendirian bertindak. Begitu Budi tutup gerbang, Dewi tarik napas panjang. Dia ke kamar kerja yang selama ini jaga Budi. Kini terbuka sedikit seperti panggilan. Dewi rogoh tas kecil diam-diam bawa. Sarung tangan tipis senter mini ponsel cadangan. Tak ingin tinggal jejak digital Budi tahu. Langkah pelan jantung degup kencang. Setiap suara lantai derit buat berhenti sejenak. Begitu di dalam tutup pintu pelan kunci dengan kunci kecil bawa sendiri. Ruangan sama seperti terakhir meja kayu lemari besi kardus numpuk. Dewi periksa laci meja pelan buka bundel kertas. Nyala senter mini tatap angka kode nama tulis rapi. Beberapa kode seperti alamat waktu pertemuan. Dewi rasa takut penasaran campur. Tahu ini bukan catatan dagang biasa. Tiba-tiba temukan amplop coklat tebal balik laci kecil. Di dalam beberapa foto Budi dengan orang asing tak kenal. Wajah serius. Beberapa tampak serah sesuatu satu perlihat uang tunai besar. Dewi diam. Tangan gemetar tahan ponsel foto bukti. Apa ini Mas Budi? Terlibat apa? Bisik Dewi hampir tak terdengar. Dia sadar setiap detik ruangan seperti taruhan hidup. Kalau Budi pulang tiba-tiba temukan Dewi usik buku konsekuensi fatal. Beberapa jam kemudian Dewi ambil foto seluruh bukti. Tata dokumen amplop pastikan posisi tak berubah. Setiap gerak presisi agar Budi tak curiga. Sore harinya Budi pulang cepat dari biasa. Dewi rasa jantung nyaris berhenti saat suaminya masuk. Budi tetap tajam seolah baca langkah Dewi lakukan. Kamu terlihat berbeda hari ini, ucap Budi. Suara tenang penuh tekanan. Ah, aku lelah Mas. Banyak pikiran. Jawab Dewi rapi buku meja. Budi amati beberapa saat lalu senyum tipis. Senyum ramah mata tetangga kali ini seperti peringatan. Dewi telan ludah tahan panik luap. Malam itu Dewi tulis buku catatan. Tangan gemetar kata setengah terputus air mata jatuh. Aku ambil bukti. Takut tapi bisa terus diam. Langkah hati-hati. Kalau salah, jadi korban rahasia suamiku. Di luar hujan turun deras. Di dalam Budi duduk ruang tamu ponsel ketik pesan Dewi tahu penuh kode instruksi gelap. Tatapan mata kosong, tapi jari gerak. Cepat penuh perhitungan. Dewi lihat bayang dari kamar rasa semakin jauh dari pria yang cintai dulu. Hari berikut ketegangan rumah terasa. Dewi selalu cari waktu intip catatan dokumen Budi tapi hati-hati tak ketahuan. Dia mulai rancang langkah tahu seberapa dalam rahasia suaminya sekaligus cari cara aman. Tapi semakin banyak tahu semakin berat takut. Setiap malam Dewi doa harap jalan keluar tanpa bencana. Dia sadar rahasia Budi tak hanya ancam dia, tapi bisa hancur semua dekat mereka. Di ruang tamu Budi duduk sendiri tatap layar ponsel, sesekali tulis angka panjang, sesekali tutup mata sejenak. Senyum ramah tunjuk siang kini hilang. Dewi pandang kejauhan, rasa jarak melebar, rasa aman dulu lenyap. Malam itu Dewi tutup buku catatan tangan gemetar. Hujan luar seperti basuh ketegangan, tapi tahu badai sesungguhnya belum mulai. Rahasia temukan hanyalah awal kengerian hantui hidup rumah tangga mereka. Malam itu Banjarmasin diselimuti keheningan tak biasa. Hujan rintik jendela cipta bayang samar dinding rumah Budi Hartono. Di dalam Budi duduk ruang kerja kecil, tatap ponsel, tatapan kosong. Angka besar kode dulu samar kini paksa pikiran pacu cepat.
Semua harus hilang. Semua gumam suara nyaris tak terdengar penuh ketegangan. Beberapa minggu terakhir takut bocor rahasia hantui. Dewi Susanti mulai amati perilaku diam intip catatan dokumen buat Budi panik. Dia sadar kalau istrinya temukan seluruh kebenaran semua runtuh. Di tengah kegelapan malam Budi susun rencana terakhir. Dia siap segala. Kantong plastik tebal, pisau dapur tajam, sarung tangan, freezer besar, dapur belakang. Jantung degup kencang, wajah datar tanpa ekspresi. Langkah pelan pasti. Dia nyala lampu dapur, siap perlengkapan, hati-hati pastikan tak suara terdengar tetangga. Rumah biasa ramah kini seperti panggung sunyi horor sedang berlangsung. Beberapa jam kemudian saat semua siap Budi tatap Dewi tidur kamar. Dia rasa campur cinta takut, tapi takut bocor rahasia lebih dominan. Dia tahu sekali salah langkah hidup hancur. Pagi harinya Budi pura-pura biasa. Dia bangun, mandi, pakaian rapi, keluar rumah, sapu halaman. Seolah tak terjadi apa, sapa tetangga senyum hangat. "Selamat pagi Bu Sari. Kabar dagangan hari ini?" sapa Budi ramah. Bu Sari senyum balas. "Pagi dagangan lancar, semoga rezeki banyak." Di mata tetangga Budi seperti pria peduli, ramah, perhatian. Tak ada curiga. Dewi lihat jendela, rasa ketegangan berbeda. Dia tahu senyum topeng di balik sembunyi gelap lebih dari bayang. Hari itu Dewi usaha normal, tapi hati rasa ada salah. Dia perhatikan gerak Budi, bagaimana tutup pintu kamar kerja hati-hati, bagaimana tatap sesekali teliti Dewi seolah tahu curiga. Saat malam tiba, rumah tegang. Dewi duduk ruang tamu, coba tenang tapi pikiran putar. Setiap detik bayang freezer, bundal uang, catatan misterius ganggu. Dia rasa terjebak permainan tak paham sepenuhnya. Budi kamar kerja tatap dokumen ponsel lagi. Dia tahu jejak harus hapus. Setiap pesan transaksi tanda hilang. Tak ada celah, siapa telusur jejak. Di luar hujan deras. Suara tetes atap jendela tambah ketegangan rumah. Dewi tanpa sadar rasa suasana mencekam. Dia tak tahu apa terjadi dapur malam sebelum. Hanya rasa kegelapan baru selimuti rumah mereka. Malam itu Dewi tulis buku catatan. "Aku rasa sesuatu salah. Ada sembunyi. Sesuatu bisa hancur kita semua. Harus tetap waspada meski takut. Harus tahu kebenaran walau hadapi kengerian tak pernah bayang." Di sisi lain rumah Budi duduk sendirian, wajah dingin, jari ketik pesan kode rahasia. Senyum ramah tunjuk siang tadi ilusi. Malam itu hanya ketegangan, perhitungan rahasia siap meledak. Budi tatap freezer besar dapur, bayang tak pernah Dewi sadar. Dia tarik napas panjang, tatap ruang kosong, cipta simpan rahasia. Semua siap, semua jejak hapus kecuali satu. Dewi kamar, rasa sesuatu salah. Hati bisik harus lebih waspada. Apapun terjadi tak bisa lengah. Sesuatu akan terjadi, siap hadapi kebenaran. Hujan malam turun deras, tutup bisik rahasia, langkah tak pernah lihat dunia luar. Tapi di dalam rumah kegelapan rayap masuk, ancam setiap detik kehidupan mereka. Malam Banjarmasin sunyi, angin hembus pelan, bawa suara pintu derit rumah Budi Hartono. Dewi Susanti terbangun tidur karena dengar langkah samar dapur. Jam tunjuk tengah malam, suasana rumah lebih dingin biasa. Dengan hati-hati Dewi bangkit. Jalani pelan arah dapur. Dari celah pintu lihat cahaya redup lampu nyala. Di sana Budi berdiri membelakangi pintu. Tubuh tegap. Kedua tangan sibuk sesuatu meja. Dewi tahan napas, pastikan suaminya tak sadar kehadiran. Budi keluarkan sesuatu dari freezer. Dewi tajam penglihatan, jantung degup kencang saat lihat plastik tebal hitam penuh noda samar. Budi tunduk, buka sedikit plastik lalu tutup kembali. Wajah dingin tanpa ekspresi. Apa dia sembunyikan, bisik Dewi hati. Rasa takut nyata tapi penasaran tahan tak balik. Budi angkat plastik, pindah kardus besar. Gerak hati-hati. Seolah sembunyi harta berharga. Padahal aura seram. Setelah selesai Budi duduk kursi dapur, pegang kepala dua tangan. Napas berat. Sesekali bisik, tak ada boleh tahu. Tak ada boleh tahu. Dewi tutup mulut, tangan tahan teriak hampir keluar. Tubuh gemetar, mata basah. Mundur pelan ke kamar, tutup pintu rapat. Malam itu tak bisa tidur sama sekali. Bayang plastik hitam nari benak. Keesokan harinya Budi bangun awal.
bertindak seolah tak terjadi. Senyum ramah muncul sapa tetangga lewat. "Selamat pagi Pak Joko, semoga dagangan buah ramai hari ini." Tetangga balas senyum kagum. Sementara Dewi berdiri teras wajah pucat tahan kegelisahan. Baginya senyum budi bukan wajah suami topeng pria sembunyi kengerian. Sepanjang hari Dewi terjebak labirin takut. Setiap dengar suara pintu buka langkah Budi rumah rasa diawasi. Dewi ingin lari tapi tahu Budi curiga kalau tiba pergi. Malam berikut penasaran kalah takut. Dewi tunggu Budi tidur pulas lalu pelan langkah dapur. Freezer berdiri sudut ruang sunyi tapi seolah simpan rahasia besar. Tangan gemetar buka penutup sedikit. Bau dingin campur anyir seruak buat hampir muntah. Dewi tutup freezer cepat. Air mata jatuh tak tahan. "Ya Tuhan, apa Mas lakukan?" bisik lirih. Kembali kamar langkah gontai. Malam itu Dewi tulis catatan panjang harian. "Aku sudah lihat, bau itu tak salah. Ada sembunyi freezer. Takut tapi harus bertindak. Kalau diam tunggu giliran korban." Di kamar sebelah Budi tiba buka mata, menoleh arah pintu. Tatapan tajam. Meski tubuh berbaring mata pancar curiga menguat. Hari-hari berikut Dewi tekan. Coba bertindak normal siap sarapan sapa tetangga damping Budi biasa. Tapi hati susun, rencana simpan catatan tempat aman cari kesempatan hubungi Lina sahabat percaya. Tapi semua hati-hati. Budi semakin sensitif, sering tatap Dewi, ingin telanjangi isi kepala. Setiap senyum suaminya seperti ancaman selubung. Di malam ketiga penemuan Dewi dengar suara dapur lagi. Hanya bisa berbaring ranjang tutup telinga bantal doa malam segera lewat. Tak ada boleh tahu. Suara Budi bergema balik pintu. Dewi menggigil sadar hidup serumah rahasia kelambayang. Pagi harinya Budi sapa tetangga senyum hangat. Seolah dunia baik. Sementara Dewi berdiri samping tubuh kaku mata kosong. Hati bisik lirih harus segera keluar rumah ini. Kalau tidak mungkin tak pernah keluar hidup. Suplot Dewi akhir kirim pesan ke Lina. "Aku dalam bahaya, datang besok diam. Jangan bilang siapa." Lina balas khawatir janji datang, tapi tak tahu Budi pantau buat Dewi semakin tegang tunggu bantuan. Matahari sore tenggelam ufuk barat. Langit Banjarmasin oran keemasan. Sungai Martapura berkilau cahaya terakhir. Dari luar kota tenang. Tapi di rumah sederhana Budi Hartono ketenangan topeng tipis tutup bara ketegangan. Dewi Susanti duduk ruang tamu wajah pucat. Tangan bolak-balik halaman buku harian seolah tulis sesuatu padahal pikiran tak fokus. Setiap dengar langkah Budi rumah tubuh tegang. Dia rasa suaminya perhatikan gerak dengan tatapan lama biasa Budi. Ekspresi dingin samar senyum hampiri istrinya. "Kamu nulis apa?" Suaranya tenang tapi nada curiga sembunyi. Dewi tutup buku cepat. "Cuma catat biasa Mas. Ingat belanja besok, coba senyum." Meski jelas paksa Budi tatap buku beberapa detik sebelum senyum tipis. "Oh begitu. Jangan-jangan nulis hal lain?" Pertanyaan tusuk jantung Dewi. Dia tahu Budi pancing. "Hati-hati," jawab. "Enggak Mas." Memang harus nulis apa? Budi angguk pelan berlalu dapur. Tapi hati curiga membara. Beberapa hari terakhir rasa perubahan sikap Dewi. Istrinya lebih sering lamun jarang bicara selalu gelisah. Baginya tanda jelas, Dewi tahu sesuatu. Malam itu saat Dewi tidur Budi diam masuk kamar. Buka laci kecil samping ranjang cari sesuatu. Benar temukan buku harian Dewi, halaman penuh tulis tangan kecil. Budi buka satu halaman baca. Tulis itu buat darah desir. "Aku lihat isi freezer, bau anyir tak bohong. Takut sekali tapi harus cari cara keluar rumah ini. Kalau tidak mungkin bernasib sama." Budi tutup buku cepat. Rahang keras. Tubuh gemetar bukan takut, amarah campur panik. Bisik pelan, "Kamu sudah tahu terlalu banyak." Sejak malam itu sikap Budi berubah. Masih usaha tunjuk wajah ramah depan tetangga. Tapi berdua, Dewi sikap semakin intimidasi. Tatapan dingin, pertanyaan tekan. "Kenapa akhir-akhir diam?" tanya Budi pagi, seruput teh. Dewi tunduk tutup kegelisahan. "Capek Mas." "Enggak ada lain." Budi tatap lama lalu tertawa kecil. Capek atau mikir sesuatu, seharusnya tak pikir. Kalimat buat Dewi hampir tak napas. Dia tahu Budi uji, tapi usaha tenang meski hati teriak ingin lari.
Hari berikut Dewi sering cari kesempatan keluar rumah. Pura belanja lama atau kunjung tetangga alasan obrol. Tapi setiap pulang tatapan Budi seperti belati tusuk. Suatu sore Dewi hendak warung Budi tahan pintu. Belanja apa Wilama belanja terus? Apa ketemu orang lain luar sana Dewi tercekat? Enggak mas. Beli sayur, Budi dekati. Wajah sangat dekat wajah Dewi. Senyum tipis ukir bibir mata dingin. Kamu tahu kan, rumah ini semua rahasia tetap terkubur. Jangan coba main belakang saya. Kaki Dewi lemas. Angguk cepat pura turut, tapi hati yakin waktu tak banyak. Harus cari jalan keluar sebelum terlambat. Malam itu Dewi tulis catatan baru buku harian. Dia mulai curigai aku. Harus cari cara keluar rumah atau tinggal bukti bisa temukan orang lain kalau sesuatu terjadi. Tak bisa diam lagi. Di ruang lain, Budi duduk mata kosong tatap freezer pusat hidup. Bisik kalau Dewi benar tahu tak bisa biar bebas. Harus bertindak. Pertama kalinya sejak tragedi Budi rasa posisi ancam. Bukan sembunyi rahasia tapi lawan orang terdekat sendiri. Istrinya ketegangan rumah pekat. Setiap langkah diawasi setiap kata pemicu bencana. Tengah malam sunyi dua jiwa ikat pernikahan saling intai. Masing bawa takut niat sembunyi. Malam Banjarmasin berat. Awan gelap tutup cahaya bulan buat rumah Budi Hartono tenggelam kegelapan pekat biasa. Angin hembus pelan cukup buat daun pintu derit menyeramkan. Dewi Susanti duduk kamar tatap kosong arah jendela. Tubuh gemetar meski udara malam tak terlalu dingin. Sejak Budi temukan buku harian, Dewi tahu tak aman lagi. Tatapan suaminya tajam kata menusuk. Dia rasa setiap langkah kecil selalu diawasi. Hari ini bahkan saat sapu halaman Budi muncul belakang tanpa suara buat jantung hampir berhenti. Kini tengah keheningan malam Dewi dengar langkah berat dekati kamar. Dia tahu pemilik langkah. Pintu buka pelan tampak Budi wajah tenang, tatapan dingin menusuk. Di tangan bawa segelas air. Belum tidur suara Budi rendah hampir bisik. Dewi coba senyum. Belum mas. Masih pikir kerja rumah besok. Budi duduk kursi dekat ranjang tatap Dewi tanpa kedip. Kerja rumah ya? Atau pikir hal lain pertanyaan buat dada Dewi sesak. Tunduk. Tak sanggup tatap mata suaminya kini lebih mirip predator awasi mangsa. Budi hela napas panjang lalu kata pelan tegas. Aku tahu kamu sudah lihat isi freezer. Dunia Dewi runtuh. Tubuh kaku tangan cengkeram selimut erat. Ingin sangkal tapi kata tak keluar mulut. Budi bangkit jalan pelan arah jendela tutup rapat. Setelah itu kembali tatap Dewi. Kamu pikir aku tak tahu? Aku lihat catatanmu. Kamu tulis bau anyir ketakutanmu. Mau lapor polisi kan? Air mata Dewi alir deras. Mas aku cuma takut. Nggak mau apa. Ingin hidup normal lagi. Budi tertawa pendek getir. Hidup normal. Setelah lihat kita tak pernah normal lagi. Kamu tahu kenapa? Karena orang luar tak paham. Mereka hancur hidup kita kalau rahasia keluar. Dewi coba raih tangan suaminya. Mas tolong cari jalan keluar. Bisa bicara baik. Tapi Budi tepis kasar. Tak ada jalan keluar Satu-satunya cara tetap terkubur pastikan kamu diam. Kata buat Dewi tersentak tubuh bergetar. Takut jalar saraf. Mundur pojok ranjang cari jarak dari Budi tanpa orang asing. Budi dekati mata merah amarah campur panik. Aku tak ingin sakiti kamu, tapi kalau paksa tak punya pilihan. Tengah ketegangan Dewi berani. Kalau mas sayang aku jangan lanjut. Rahasia cukup jangan tambah. Hening sejenak Budi tatap Dewi sepersekian detik keraguan mata. Tapi wajah kembali dingin. Buka lemari kecil dekat ranjang keluar pisau dapur sembunyi sebelum. Dewi jerit kecil tubuh gemetar hebat. Mas jangan, janji tak bilang siapa. Budi angkat pisau tangan bergetar. Kamu pikir aku percaya janji? Ketegangan kamar pekat udara berhenti gerak. Dewi tahu saat tentu hidup mati. Cepat raih lampu meja lempar arah Budi. Lampu peka bud kamar gelap. Kesempatan pakai Dewi, lari luar kamar. Lari turun tangga napas tersengal. Air mata cucur. Di belakang langkah Budi berat. Ngejar napas terengah suara teriak, Dewi jangan lari. Dewi lari pintu depan tapi terkunci. Panik coba putar kunci tapi tangan gemetar hebat.
Dari belakang Budi dekat suara gema rumah. Aku bilang jangan lari, Wi. Dengan sisa tenaga Dewi buka pintu keluar halaman. Malam gelap sambut. Tapi terus lari arah jalan harap tetangga dengar keributan. Tapi Budi kejar tarik tangan keras. Dewi jatuh tanah lutut luka. Jerit coba lepas. Budi angkat pisau tinggi wajah penuh amarah campur putus asa. Kalau ini satu cara aku lakukan. Di detik itu suara keras pecah malam. Berhenti lampu senter polisi sorot wajah Budi terkejut. Ternyata beberapa tetangga dengar, keributan langsung panggil aparat. 2 polisi masuk halaman pistol angkat siap hadapi Budi lakukan. Dewi tangis histeris lari arah polisi teriak, tolong aku. Budi berdiri kaku, pisau masih angkat. Mata liar seperti hewan jebak. Hati tahu semua berakhir. Tapi gengsi panik buat teriak keras. Kalian tak ngerti apa sebenarnya terjadi, polisi tegas perintah. Letak pisau sekarang Budi. Atau kami tembak. Suasana malam mencekam. Budi ambang batas. Menyerah atau lawan. Dan titik ini hidup benar berubah selamanya. Halaman rumah Budi Hartono penuh cahaya senter suara tegas aparat baru tiba. Udara malam sebelum sunyi kini hiruk-pikuk. Beberapa tetangga berdiri balik pagar desak ingin lihat apa sebenar rumah selama ini anggap tenang. Dewi masih isak peluk polisi wanita. Tubuh gemetar hebat. Sementara Budi berdiri pisau angkat. Wajah tegang, mata merah, napas memburu. Dia tahu rahasia sembunyi kini ambang hancur. Turunkan senjata sekarang, teriak polisi. Senjata api arah tepat dada Budi. Tapi Budi tertawa miris. Kalian tak mengerti. Semua hancur kalau rahasia bongkar. Salah tetangga Pak Joko, teriak luar pagar. Budi, apa kamu lakukan? Lepas Dewi, jangan bodoh. Budi menoleh, wajah amarah campur putus asa. Kalian pura baik tapi tak tahu aku tanggung apa. Dengan gerak cepat 2 polisi dekati samping. Sementara perhatian Budi alih satu tendang tangan. Pisau lepas jatuh tanah buat Dewi jerit kencang. Polisi lain bekuk Budi tekan tubuh tanah borgol 2 tangan belakang. Lepas aku belum selesai. Budi teriak, tubuh ronta tenaga. Tapi ikat borgol buat tak berdaya. Dewi lari jauh, air mata cucur. Rasa lega sekaligus hancur. Depan orang panggil suami kini tergeletak tak berdaya tanah keliling polisi. Setelah Budi aman, beberapa polisi masuk rumah geledah. Sisir setiap ruang cari bukti hubung tindak Budi. Saat satu polisi buka pintu ruang belakang terkunci rapat, bau menyengat, seruak, Pak sini cepat. Temukan sesuatu. Teriak polisi. Lampu nyala, perlihat freezer besar, curiga. Suara desis mesin pendingin konstan, seolah benda simpan dijaga. Perwira polisi dekati buka tutup freezer pelan. Seketika bau anyir campur dingin sambar ruang. Plastik hitam besar ikat rapat susun dalam. Wajah polisi saksikan berubah ngeri. Satu tutup hidung, kata astaga ini jasad manusia. Kabar cepat sebar luar rumah. Tetangga kerumun terperangah, beberapa tutup mulut, lain teriak histeris. Ya Allah, jadi benar. Terdengar suara ibu. Polisi tutup akses halaman, garis kuning cegah warga dekati. Kendaraan forensik datang, tim khusus angkat plastik freezer. Setiap plastik angkat buat suasana tegang. Seolah buka lapis rahasia selama terkubur dingin. Di kursi belakang mobil polisi Budi tunduk. Wajah pucat, mata liar. Gumam sendiri. Aku cuma ingin rahasiaku terkubur, tapi dia tahu terlalu banyak. Kata buat polisi menoleh tatap tajam. Maksud apa? Rahasia apa? Selain jasad istrimu. Tapi Budi tertawa getir tolak jawab. Luar Dewi, papa, polisi wanita. Wajah basah, air mata, tubuh lemah, tapi akhir bisa napas lega. Setidaknya malam ini selamat. Meski luka batin tinggal suami tak mudah hilang. Bu, Anda kuat. Kalau tadi terlambat mungkin beda, kata polisi wanita lembut. Dewi angguk suara parah, hanya ingin semua berakhir. Rumah selama damai kini jadi TKP besar. Kamera wartawan datang ambil gambar balik garis polisi. Kilat lampu buat suasana kacau. Nama Budi Hartono gaung bisik warga. Pria ramah sembunyi kengerian balik pintu rumah. Di mobil tahanan Budi tatap luar jendela, mata kosong. Suara sirene iring perjalanan malam tandai akhir rahasia bongkar.
Tapi hati kecil bisik lirih. Semua salahmu, Wi. Sidang kasus Budi Hartono jadi perbincang utama Banjarmasin. Gedung Pengadilan Negeri sesak wartawan, warga keluarga korban ingin lihat akhir tragedi guncang kota. Suasana tegang sejak pagi, iring mobil tahanan masuk halaman. Sirene meraung, kilat kamera penuh darah. Budi bawa keluar tangan borgol. Wajah lebih tirus pertama tangkap. Rambut kusut, mata sayu tapi pancar sulit tebak. Campur penyesalan, kebencian, putus asa. Balik kerumun Dewi hadir pengawal ketat. Meski tubuh lemah, tekad saksikan akhir perjalanan suami pernah cinta. Sidang buka, suara palu hakim hentak meja. Jaksa baca dakwa panjang, bunuh, rencana mutilasi, upaya hilang jejak kejahatan. Setiap kata keluar mulut jaksa buat dada Dewi sesak, luka lama sayat. Yang mulia, ujar jaksa lantang, terdakwa Budi Hartono bukan habis nyawa istrinya sendiri, tapi sembunyi jasad korban cara keji. Perbuat timbul trauma dalam saksi keluarga korban, masyarakat luas. Kami tuntut hukum seberat-beratnya, semua mata tuju Budi. Duduk tenang. Sesekali senyum miring. Saat hakim minta keterangan, Budi angkat bicara. Saya tak menyesal bunuh Dewi, kata pelan, buat ruang sidang gemuruh. Dia khianati saya. Dia tahu rahasia, kalau bicara semua bangun hancur. Saya cuma jaga rahasia tetap terkubur. Hakim kerenyit. Rahasia apa maksud? Budi diam sejenak, tertawa pendek. Bisnis saya selama orang kira cuma pedagang kecil. Padahal balik itu cuci uang pedagang narkoba. Dewi tahu, ingin lapor. Kalau terjadi, saya habis. Jadi, pilih jalan lain. Suasana ruang riuh ketik. Kamera sorot wajah Budi. Warga hadir geleng, tak percaya, pria ramah lingkung sembunyi bisnis gelap bahaya. Dewi tutup wajah, dua tangan tangis terseduh. Baginya pengakuan lebih sakit apa? Ternyata rumah tangga, coba pertahankan, topeng kegelapan lebih besar. Hakim tenang suasana sebelum tanya, sadarkah alasan tak bisa benar, tindak bunuh bukan jalan keluar? Budi tunduk. Suara bergetar, saya tahu yang mulia, tapi sudah jebak. Pikir cara itu selesai. Ternyata salah. Tangis Dewi keras. Polisi wanita damping usaha tenang tapi perih hati tak redam. Kehilang suami pernah cinta. Bukan fisik tapi moral. Sosok Budi kenal sudah mati jauh sebelum jasad temukan freezer. Setelah dengar keterangan saksi ahli forensik, bukti, ajuk hakim vonis, suara tegas ketuk palu. Menimbang terdakwa Budi Hartono bukti sah, yakin pidana bunuh, rencana, upaya hilang jejak, majelis hakim putus hukum. Penjara seumur hidup terdakwa, ruang riuh. Beberapa hela napas lega, lain tepuk tangan kecil. Dewi tunduk, air mata jatuh, tapi kali campur lega. Setidaknya adil, tegak. Budi sendiri senyum tipis. Penjara seumur hidup, mungkin lebih baik hidup takut, kata liris sebelum giring keluar sidang. Luar gedung wartawan kerubung Dewi. Mikrofon kamera arah wajah sembab. Bu Dewi, apa rasakan setelah sidang, tanya wartawan. Dewi hela napas panjang, jawab suara parau. Saya cuma ingin tenang. Hidup hancur tapi syukur beri kesempatan tahan. Semoga tak ada perempuan alami seperti saya, kata tutup wawancara. Dewi jalan tinggal gedung, tatap langit Banjarmasin cerah siang. Meski luka batin, terus tekad bangkit bangun hidup tanpa bayang suami pernah percaya. Bagi warga Banjarmasin, nama Budi Hartono ingat pelajaran pahit, wajah ramah tak selalu cermin isi hati. Bagi Dewi Susanti, perjalanan panjang derita akhir temukan ujung bebas, meski bayar luka tak pernah hilang. Malam harinya kembali rumah orang tua Dewi, tulis catatan akhir buku harian setia tampung takut. Hari ini semua rahasia bongkar, tak ada lagi sembunyi. Hidup mungkin tak sama tapi setidaknya napas lega. Aku selamat. Buku tutup pelan, simpan laci kecil. Pertama setelah lama Dewi tidur tanpa takut. Meski mimpi buruk mungkin hantui. Tapi satu hal pasti, kisah kelam rumah berakhir. Dari kisah ini kita belajar bahwa kepercayaan dalam keluarga harus dibangun atas kejujuran, karena rahasia gelap bisa menghancurkan ikatan terkuat sekalipun. Jangan abaikan tanda-tanda kecil yang mengkhawatirkan. Keberanian mencari bantuan bisa menyelamatkan nyawa dan mengajarkan kita tentang ketahanan hati dalam menghadapi pengkhianatan. Apa pendapat kalian tentang kisah ini?
Tinggalkan komentar di bawah, bagikan pengalaman atau pemikiran kalian. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita seru lainnya yang bisa membuat kalian merinding